Saudara, informasi selengkapnya kita akan tanyakan langsung dengan Kapolresta Samarinda, Kalimantan Timur, Kombes Ari Fadli. Selamat sore Pak Kapolresta, terima kasih atas waktunya Pak, sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami di Indonesia Update Kompas TV. Pak Kapolres, sudah mendengar suara saya dengan jelas? Ya, sudah Mbak. Ya, selamat sore Pak Kapolres. Pak Kapolres, pelaku saat ini yang merupakan tetangga dari korban ini sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana hasil pemeriksaan polisi terhadap pelaku sejauh ini? Ya, jadi untuk tetangga yang dilaporkan oleh ibu korban ini sudah kita naikkan statusnya menjadi tersangka dan saat ini sudah kita tahan di Polresta Samarinda. Saat ditetapkan atau diperiksa, ini kan berkat laporan dari ibu korban. Apakah memang ibu korban sudah mengetahui sebelumnya karena memang selain dari berperilaku aneh nih sang anak, apakah memang ibu korban juga sudah mengetahui bahwa pelaku memang pencandu narkoba sebelumnya? Sebelumnya tidak ya, jadi ibu korban tidak mengetahui kalau tersangka ini adalah seorang pecandu narkoba. Jadi kenapa ibu korban melaporkan tersangka ini karena yang bersangkutan inilah orang yang memberikan minuman kepada anaknya yang kemudian dari hasil pemeriksaan kesehatan cek lab kepada anak tersebut didapati hasil positif metamfetamin sehingga akhirnya ibu korban ini melaporkan tersangka ini. Yang juga jadi pertanyaan nih Pak Kapolres, apakah pelaku ini sadar gitu bahwa dia memberikan minuman untuk korban ini adalah botol bekas mengkonsumsi sabu? Menurut hasil pemeriksaan sadar ya, karena yang bersangkutan sendiri yang menggunakan botol tersebut sebagai alat bantu untuk menghisap sabu. Apa motifnya memberikan minuman dari botol bekas mengkonsumsi sabu ini kepada korban? Ini masih kita dalami terus untuk motif ya, karena sampai saat ini untuk pernyataan dari tersangka dia hanya memberikan itu karena pada saat ibu korban meminta kepada yang bersangkutan atau menanyakan kepada yang bersangkutan apakah ada air minum untuk anaknya yang pada saat itu merengek minta air minum, kemudian diberikanlah botol tersebut. Jadi memang secara sadar namun mungkin tidak berpikir panjang bahwa memang itu adalah ada efek gitu yang ditimbulkan dari botol yang digunakan bekas mengkonsumsi narkoba, seperti itu ya Pak? Ya. Baik, kalau untuk sejauh ini berapa saksi yang sudah diperiksa yang akhirnya pelaku ini ditetapkan sebagai tersangka? Dan apakah ada kemungkinan muncul tersangka baru dalam kasus ini, Pak? Udah 3 saksi ya yang kita periksa. Total ada 4 orang yang sudah kita periksa termasuk dengan tersangka ini. Siapa saja, Pak, 4 orang tersebut selain pelaku atau tersangka? Ada ibu korban, kemudian suami dari tersangka, kemudian teman serumah dari tersangka. Baik, sejak anak diminumkan botol atau minuman dari botol yang bekas mengkonsumsi narkoba ini, berapa lama Pak akhirnya ini laporan diserahkan ke polisi dan akhirnya tersangka ini ditetapkan atau pelaku ini ditetapkan sebagai tersangka? Jadi pasca balita tersebut minum air dari botol kemasan itu hampir 24 jam ya, jadi 1 hari, dua hari ya, karena efek yang didapati 2 hari anak balita tersebut tidak bisa tidur, kemudian hari ketiga dilakukan pemeriksaan dan akhirnya didapati hasilnya positif. Setelah itu dilaporkan kepada pihak kepolisian. Hari itu juga, hari Minggu kemarin, hari Sabtu kemarin kita amankan dan hari Minggu kita tetapkan sebagai tersangka. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi korban yang merupakan anak balita ini, Pak, yang sampai sejauh ini kan positif narkoba ya, Pak, ya, penanganan medisnya seperti apa? Nah, jadi untuk kondisi korban saat ini sudah membaik,
kemarin kita bersama-sama dari unit PPA Polresta Samarinda dan rekan-rekan dari TRCA Kota Samarinda sudah mengeluarkan balita tersebut dari rumah sakit karena kondisinya sudah membaik, kemudian sudah mau makan dan sudah bisa beristirahat. Dan tadi siang saya sudah lakukan pengecekan kembali ke rumah korban. Ya, anak balita tersebut dalam kondisi baik, sehat, sedang tidur. Dan tadi kita juga bersama-sama dengan rekan-rekan dari BNNP. Kebetulan di Samarinda ini ada balai rehabilitasi. Nanti insya Allah siang atau sore hari ini akan diambil alih penanganannya oleh Balai Rehabilitasi BNNP Provinsi Kalimantan Timur, sehingga proses recovery untuk balita tersebut bisa dipantau oleh rekan-rekan medis yang berkompeten, dan harapan kita bisa segera pulih kembali kondisi balita tersebut seperti sedia kala. Baik, terima kasih atas informasinya, Kombes Ari Fadli, selaku Kapolresta Samarinda, Kalimantan Timur. Salam sehat, Pak Kapolresta.